Materi yang pertama ada guncangan ekonomi, COVID-19, dan ketahanan finansial. Masyarakat menghadapi risiko keuangan seperti penyakit mendadak, kehilangan pekerjaan, dan bencana alam yang sangat memberatkan rumah tangga berpendapatan rendah. Lebih dari 2/3 orang dewasa di berbagai negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar selama 3 bulan hanya dengan tabungan, dan rumah tangga miskin kehilangan kekayaan 2 sampai 3 kali lipat lebih besar saat terjadi bencana. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi ini karena keterbatasan jaring pengaman sosial, terutama bagi pekerja informal dan lansia. Studi menunjukkan bahwa banyak individu, terutama di ekonomi berkembang, tidak mampu menyediakan dana darurat yang memadai. Hal ini membuat mereka rentan saat menghadapi kejadian tak terduga seperti kehilangan pendapatan atau kebutuhan mendesak. Lalu bagaimana atau dari mana alternatif sumber dana darurat? Sumber dana darurat dapat diperoleh dari tabungan formal seperti rekening bank, pinjaman, atau fasilitas kredit yang menawarkan keamanan, likuiditas, dan pendapatan bunga, serta dari pendapatan tambahan melalui pekerjaan atau bantuan dari keluarga dan teman. Meskipun bentuk bantuan ini sering disertai syarat atau tekanan timbal balik. Selanjutnya, tabungan sebagai jaring pengaman keuangan. Masyarakat dapat menabung secara formal melalui rekening bank atau lembaga keuangan yang menawarkan keamanan, likuiditas, dan potensi pendapatan bunga. Sedangkan alternatif non-formal seperti kelompok tabungan atau penyimpanan aset seperti perhiasan, hewan ternak, cenderung kurang likuid dan sulit dicairkan saat darurat. Lalu ada peran pekerjaan dalam meningkatkan stabilitas finansial. Pendapatan rutin dan tambahan dari pekerjaan seperti lembur, pekerjaan sampingan, atau gaji muka merupakan sumber utama dana darurat. Namun, ketidakstabilan pekerjaan, terutama di era COVID-19, membuat pendapatan tersebut rentan sehingga pengelolaan sisa penghasilan sebagai tabungan menjadi sangat krusial. Materi selanjutnya adalah tentang tabungan. Orang menabung untuk berbagai tujuan, di mana alasan utama adalah untuk mempersiapkan masa pensiun, diikuti oleh kebutuhan untuk memulai, menjalankan, atau mengembangkan usaha. Selain itu, tabungan juga digunakan untuk mendukung pendidikan atau pembelian besar seperti rumah. Lalu bagaimana cara menabung? Di negara berpenghasilan tinggi, mayoritas masyarakat menabung melalui rekening bank atau lembaga keuangan formal yang menawarkan keamanan, likuiditas, dan potensi bunga. Sedangkan di negara berkembang, banyak orang lebih mengandalkan metode semi-formal seperti kelompok tabungan atau penyimpanan aset melalui individu karena akses ke metode formal seringkali lebih terbatas. Selanjutnya, dampak tabungan terhadap ketahanan finansial. Penggunaan tabungan formal seperti melalui rekening bank membantu menjaga keamanan dan mencegah pengeluaran impulsif, sehingga memastikan ketersediaan dana saat terjadi keadaan darurat. Hal ini memungkinkan rumah tangga untuk mengelola arus kas dengan lebih baik dan melakukan realokasi pengeluaran ke kebutuhan penting. Lalu yang terakhir, menabung untuk masa tua. Persiapan pensiun menjadi tantangan utama di tengah populasi yang menua, karena banyak individu tidak memiliki tabungan atau sistem pensiun yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk membangun dana pensiun sejak dini melalui tabungan formal yang lebih umum di negara berpenghasilan tinggi. Baik, materi selanjutnya ialah pentingnya ketahanan keuangan dalam keadaan darurat, di mana ketahanan keuangan dalam manajemen keuangan usaha mikro sangat amat diperlukan. Dengan definisi ketahanan keuangan ialah kemampuan individu atau usaha kecil, usaha mikro untuk bertahan dari krisis ekonomi yang terjadi tanpa mengalami tekanan keuangan yang berlebihan atau terlalu berat. Dan hal ini tentunya harus diantisipasi oleh manajemen, di mana apabila ketahanan keuangan itu kurang, akan berdampak pada tidak mampuan menutup pengeluaran darurat dan juga ketergantungan pada pinjaman yang berbunga tinggi. Seperti sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai tabungan, di sini tabungan memiliki peran penting sebagai pilar ketahanan keuangan yang pertama, di mana tabungan berfungsi untuk uh, menanggulangi keadaan-keadaan yang tak terduga, di mana hal tersebut dapat tercermin pada dana darurat. Pada seorang individu mungkin itu dapat digunakan pada saat ia kehilangan pekerjaan, pengobatan biaya medis, dan lain-lain. Akan tetapi pada konsep usaha kecil,
cadangan dana darurat tersebut dapat berbentuk cadangan modal untuk menghadapi pada saat pasar tidak stabil dan juga pada kondisi krisis. Lalu strategi untuk meningkatkan tabungan terdapat tiga, yaitu pertama menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga perusahaan atau usaha kecil dapat memperkirakan berapa kebutuhan tabungan atau cadangan modal mereka untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua ialah menggunakan rekening tabungan otomatis untuk konsistensi, di mana hal ini akan memotong dari saldo atau kas dari usaha kecil tersebut secara konsisten. Yang terakhir ialah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu demi meningkatkan saldo tabungan. Lalu terdapat fakta menarik di mana survei yang dilakukan dari Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat tahun 2019 menyatakan bahwa 40% orang dewasa di Amerika Serikat tidak dapat menutupi pengeluaran darurat, di mana besarnya itu ialah sebesar 400 US dollar tanpa berutang. Lalu selanjutnya selain tabungan, terdapat akses ke kredit yang berperan penting juga dalam menjaga ketahanan keuangan, di mana kredit formal itu memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, mungkin bagi seorang individu itu dapat dijadikan sebagai ajang investasi dalam pendidikan atau bisnis. Lalu memberikan fleksibilitas keuangan bagi usaha kecil untuk menghadapi kondisi keadaan darurat atau krisis. Lalu dampak positif kredit yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh usaha kecil ialah dapat menstabilkan keuangan tanpa menjual aset penting. Lalu dapat mempercepat pertumbuhan usaha kecil melalui modal pinjaman yang dilakukan. Selain dampak-dampak positif, terdapat beberapa tantangan dapat memberikan dampak negatif, di mana tantangannya ialah tingkat bunga yang tinggi bagi kelompok berisiko, di mana usaha kecil sangat berisiko untuk mengakses kredit dengan bunga. Hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan usaha kecil mengalami kebangkrutan atau failing. Lalu, kurangnya literasi keuangan juga menyebabkan penggunaan kredit yang kurang bijak. Selain dari tabungan dan juga akses ke kredit, diperlukan peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam menjaga ketahanan keuangan, khususnya pada saat-saat kondisi krisis atau kondisi darurat, di mana usaha kecil memerlukan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan dengan program tabungan. Hal tersebut harus didukung oleh pemerintah sehingga adanya kebiasaan menabung. Lalu untuk akses ke kredit, pemerintah dan lembaga keuangan dapat memberikan peran di mana memberikan kredit berbunga dengan bunga yang rendah untuk usaha kecil, sehingga usaha kecil dapat memiliki daya saing di pasar. Lalu yang selanjutnya ialah memberikan edukasi literasi keuangan agar masyarakat dan usaha kecil memahami risiko kredit dan pentingnya tabungan, di mana terdapat beberapa contoh sukses dari peran pemerintah dalam menjaga ketahanan keuangan. Contoh pertama ialah skema kredit mikro Grameen Bank di Bangladesh yang berhasil meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin, di mana di Indonesia sendiri terdapat beberapa kredit usaha yang dilakukan oleh bank-bank BUMN. Selanjutnya terdapat contoh program Laku Pandai dari OJK di Indonesia yang memperluas akses ke produk keuangan formal bagi masyarakat pedesaan. Lalu terdapat rekomendasi dari hasil teoritis dan juga yang akan diaplikasikan, di mana rekomendasi yang pertama ialah ketahanan keuangan tersebut memerlukan keseimbangan antara tabungan yang cukup dan penggunaan kredit yang bijak. Dan rekomendasi kedua ialah akses ke produk keuangan yang lebih inklusif dapat membantu individu dan usaha kecil bertahan, khususnya dalam kondisi krisis. Dan rekomendasi untuk usaha kecil ialah diperlukannya pengelolaan arus kas dengan baik dan pemanfaatan kredit yang bertanggung jawab. Dan rekomendasi untuk pihak government dan juga lembaga keuangan, di mana diperlukan dorongan untuk kebijakan dan peningkatan akses ke tabungan kredit bagi kelompok usaha kecil. Baik, materi selanjutnya adalah risk and customer protection. Untuk yang pertama, ada risiko dalam layanan keuangan digital. Layanan keuangan digital dapat meningkatkan ketahanan finansial, tetapi juga membawa risiko. Studi menunjukkan bahwa pinjaman digital di Afrika Timur mengalami tingkat gagal bayar tinggi karena praktik pemberian pinjaman yang tidak bertanggung jawab
dan kurangnya transparansi. Sedangkan di Meksiko, petugas pinjaman cenderung memberikan sedikit informasi kepada pelanggan berpenghasilan rendah dan tidak menawarkan produk termurah yang sesuai kebutuhan mereka. Maka penerima transfer digital dari pemerintah seringkali tidak memahami prosesnya, mengalami kesulitan penggunaan produk keuangan, serta menghadapi tantangan dalam mengakses layanan pelanggan dan penipuan. Baik, selanjutnya ada perlindungan konsumen yang rentan. Perlindungan sangat penting bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena pendekatan edukasi keuangan tradisional kurang efektif, tetapi pelatihan berbasis pengalaman dapat membantu peningkatan keterampilan keuangan. Lansia berisiko mengalami eksklusi finansial dan eksploitasi keuangan terutama di era digital. Teknologi digital dapat membantu melindungi lansia dengan fitur seperti verifikasi 2 langkah, pengenalan suara, serta aplikasi yang membantu keluarga memantau aktivitas keuangan lansia dan mendeteksi potensi penipuan. Next. Baik, untuk materi selanjutnya berupa regulasi dan perlindungan konsumen. Untuk kebijakan perlindungan konsumen yang kuat dapat mengurangi resiko layanan keuangan digital. Beberapa langkah yang efektif meliputi regulasi transparansi harga dan pengungkapan informasi. Selanjutnya ada mekanisme penyelesaian keluhan yang cepat dan efektif bagi pelanggan, serta kebijakan yang mendorong inklusi keuangan seperti persyaratan dokumentasi bertingkat dan akun dengan biaya yang rendah. Baik, untuk materi selanjutnya adalah analisis data berupa tabungan, kredit formal, dan ketahanan finansial. Untuk faktor individu seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan memengaruhi akses ke tabungan formal. Regulasi juga memainkan peran penting, misalnya negara dengan regulasi batas biaya pemeliharaan akun memiliki tingkat tabungan lebih tinggi. Selanjutnya ada insentif pajak untuk tabungan meningkatkan kemungkinan seseorang menabung. Dan terakhir ada regulasi perlindungan konsumen yang kuat berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap intuisi keuangan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah kemampuan mengelola risiko keuangan sangat penting terutama bagi rumah tangga miskin yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Akses ke layanan keuangan dapat meningkatkan ketahanan finansial dan membantu masyarakat mengalami krisis tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Kerangka hukum dan regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan akses keuangan yang adil, transparan, dan aman. Keberhasilan layanan keuangan, khususnya pembayaran digital, sangat bergantung pada regulasi yang tepat untuk melindungi konsumen dan mencegah penyalahgunaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.